Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan masalah ini Gus, masalah Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad nerima sholat 5 waktu kan sudah ada sholat itu mau izin. Terus yang 2 rakaat yang punya Nabi Adam, terus yang 4 rakaat sholat zuhur Nabi Ibrahim yang punya, terus 4 rakaat asar yang punya Nabi Yunus, terus yang maghrib 3 rakaat yang punya Nabi Isa, terus yang Isya 4 rakaat yang punya Nabi Musa. Itu terus bagaimana penjelasannya mau izin jelaskan. Terus yang kedua, kalau sholat itu masih mengucap itu nggak akan bisa khusyuk, itu terus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tatkala manusia sudah mengenal tauhid la ilaha illallah, maka seharusnya dia harus mengenal tauhid la ilaha illallah. Tatkala sudah mengenal la ilaha illallah, seharusnya mengenal la ilaha illa anta. Tatkala sudah mengenal tauhid la ilaha illa anta, seharusnya menyempurnakan terhadap la ilaha illa ana. Cuman kebanyakan manusia tatkala dia indah bergelimpangan dengan perkara-perkara yang mengenakkan nafsunya tentang duniawiyah secara fisik atau materi, jarang mereka itu yang sadar. Sehingga ketika saat keenaan dia di posisi dunia secara materi, dia lalai terhadap tugas berikutnya, yaitu illa huwa, lalai. Karena memang dibikin nafsu seperti itu, dia akan selalu menghidangkan duniawiyah secara materi supaya dia lalai tugas berikutnya. Bahkan Allah sudah mengingatkan dalam satu ayat terkait hal ini. Materi apapun anak, harta benda, tidak akan pernah bisa menolongmu, wahai orang-orang
yang terbelenggu di dalam kehendaknya hawa nafsu. Semakin Anda tinggi nilai materimu, maka justru Anda semakin lalai. Dan ini sudah ditetapkan Allah di dalam satu ayat dalam Al-Quran, cuman saja mereka tidak memperhatikan. Membaca, mengartikan artinya iya, tapi tidak mau melaksanakan. Tatkala manusia sudah lepas dari jeratan yang satu, masuk kepada berikutnya, jangan dikira itu enggak dijerat. Mereka yang sudah mengenal la ilaha illallah itu pun juga terjerat dengan duniawiyah non materi. Hal-hal yang berkenaan dengan dunia kasaf. Dunia kasaf. Di dalamnya nafsu berpedoman, jangan pernah kau lepas lagi dari jerataku lewat dunia kasaf ini. Quran bacaannya tidak pernah putus, sholat 5 waktunya, ngaji jalan terus, solo jalan terus. Cuman hasil daripada solo itu Allah kasih anugerah, dan anugerah ini yang disebut sebagai kasaf karomah, rata-rata beliau-beliau itu terjerat di situ. Ini biasanya golongan makom tajrid, ya, makom tajrid. Banyak keahlian dalam diri kita yang berkedok menolong orang lain. Memang betul. Cuman secara prinsip hati ini belum sadar kalau kita itu masih dalam belenggunya hawa nafsu. Karena posisi di sini belum mengenal zikir sirul asr bereng, belum. Saya melihatlah yang sudah puluhan tahun berzikir khafi, saya lihat pasti muncul satu karomah. Dengan begitu kita berprinsip untuk menolong orang lain, katanya. Apa bisa kita makhluk sejatinya itu bisa menolong orang lain, padahal menolong dirinya sendiri tidak bisa? Iya. Ada satu rahasia yang sampai detik ini belum berani membuka di kalangan golongan-golongan tersebut. Apa? Malam hari ini tak buka, geger mesisan geger. Contoh saya
Saya kasafnya luar biasa, Pak. Contoh umpama. Di dalam diri saya sudah dipenuhi nafsu angkara murka yang berbentuk merasa dan meyakini aku bisa menolong Anda. Rahasia di situ dalam hati saya sendiri nggak bisa menolong diriku sendiri. Dari azab Allah berikutnya nggak bisa. Ini yang tidak pernah diakui. Aku nggak bisa. Sebetulnya Anda mengatakan bahwasannya seakan-akan aku bisa menolong Anda. Dan juga aku merasa diriku bisa menolong Anda. Tetapi satu rahasia yang tidak pernah aku buka. Aku itu juga belum aman. Tentang diriku pada Allah belum aman. Tapi terkesan seakan-akan di muka Anda aku ini yang maha hebat. Ayo ndang sadarono. Walaupun kita itu bergelimpangan karomah. Kita tahu apa yang akan terjadi. Tiap saat dan waktu saya tahu kliwar-kliwere malaikat. Apa kliwar-kliwere? Hah? Mondar-mandirnya malaikat. Tahu saya, ini dunia kasaf, Pak. Sehingga saya tanya, kate nanti, nang pamanmu, lapo, ini tak cabut nyawa nih, sok kapan, Ben? Takoi. Akhirnya saya ngomong pada anak-anaknya paman, yang disebut keponakan. Pakmu aja nih gak ono, wis ndang mulya sing ono luar Jawa yang jauh. Kata siapa sih sampean niku, Cak? Ya, Cak. Keponakan nek nyeluk aku kan Cacak ya. Udahlah pulango. Kowe gak ngerti aku maha kasab. Anak mahan. Ahli kasap aku iki goblok. Loh, ndelalah kurang 2 hari lagi memang mati. Iya. Allah ya Karim. Di dalam hati saya itu cuma satu yang tidak pernah aku buka. Apa itu? Aku merasa juga belum aman. Nanti kalau kembali pada Allah itu nyampe apa enggak tahu. Lah ini. Udah, berhentilah kau. Jangan ngibul. Tahu ngibul ya? Ngibuli umat jangan. Udah, sadaro bertobatlah. Fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi. Tobatlah, terimalah kalimat ini. Apa yang dimaksud kalimat Nabi Ibrahim adalah dinul haq. Isi daripada dinul haq ini. Isi materi sistem di dalam agama yang mengesahkan pada Tuhannya, cara untuk mengesahkan pada Tuhannya.
Ini kalau memang sudah sadar, maka disitulah Nabi Adam menerima sirul asrar. Anda kalau Nabi Adam kalimatin, kalau Anda dinul haq, la ilaha illa anta. Sebab hanya lewat sirul asrar lah Anda akan masuk dalam hadis Rasulullah yang mengatakan anta budallaha ka'annaka taro. Hanya mereka yang sudah memegang la ilaha illa anta, itu sirul asrar dzikirnya, yang merasa bahwasanya Allah itu dekat. Selalu sambung, Allah dekat, Allah yang melayani, Allah yang segala-galanya. Ini tidak diucap, tapi sudah masuk sistem itu di dalam hati, bentuknya pengamalan, pempraktekan, akhirnya muncullah apa yang kukatakan setiap saat di pos pertama disebut rasa atau su'aul basiroh. Itu berarti nafsu olehnya menghalang-halangi, lepas, sudah kita masuk di dunia sirul asrar. Lah disinilah Bapak Ibu, apa dunia kasyaf tadi yang dia kuasai pasti dia abaikan. Makanya ada yang memohon, Gus aku kepingin kasab, tak takoi. Lah kuwi wis kenal sirul asrar apa durung? Sampun nih. Kula kepingin kasab, pingin nulung wong kae nang kae. Awakmu anjlok. Tahu anjlok? Apa anjlok ya, Pak? Turun. Kami turun lagi. Justru mereka yang sudah mengenal sirul asrar mesti mengabaikan dunia kasab, Pak. Diabaikan semuanya. Kadang-kadang ini sik melo ae. Padahal sudah dia jotak. Apa jotak itu? Gak direken alias diabaikan. Ada yang nguber ya Allah. Dia lebih fokus untuk mengasah la ilaha illa anta, mengasah sirul asrarnya. Lah inilah Bapak Ibu, kalau sudah diasah sirul asrarnya, maka di situ akan masuk di dalam golongan muhibbin dan golongan arifin. Tapi yang ada di bawah tadi ya la ilaha illallah dengan la ilaha illahua, iki golongan disebut golongan al-ubad, ahli ibadah fisik. Ada dua golongan di situ. Ada golongan kaum iku hanya mengutamakan ibadah fisik. Ibadah ini disebut ibadatul jawareh, ibadah yang masih berbau fisik. Ada kaum golongan yang seperti ini. Inilah yang kumaksud alih hijab pada Allah. Ahli di mana dia mengorientasikan ibadahnya itu
berkeyakinan akan memunculkan satu dampak yang disebut karomah, dan karomah itu yang dia bangga-banggakan. Ya, kaum yang seperti ini ada. Ada golongan kaum yang berikutnya disebut muhibbin, al-arifin, sama dengan al-wasilun. Wasil, golongan yang hatinya sudah hanya bercinta pada Allah di atas segala-galanya, dan dia mengutamakan ibadah yang bongso, yang berbangsa ilahiyah, kerohanian. Ada yang seperti itu. Nah, golongan ini yang dipilih Allah sebagai kekasih ini. Dan pasti golongan ini berawal dari sirul asrar. Berawal sumbernya, awalnya itu dari la ilaha illa anta sampai ke la ilaha illa ana. Inilah golongan yang bighairi hisab. Ya. Golongan yang sudah menjadi patung. Tahu patung? Golongan yang sudah menetapkan keakuannya sebagai patung. Inilah maksud la haula wala quwata. Yes. Mesti akan muncul illa billah. Artinya akan muncul keakuan Allah dari segala aspek apapun, baik yang muncul dari dirinya maupun dari makhluk lainnya. Pasti seperti itu. Inilah golongan sebetulnya disebut Islam, Muslim. Ya ini, entah latar belakangmu itu dari Nasrani, dari Hindu, syariatnya dari Buddha, bahkan dari apa gandul itu? Dharma gandul, atau dari ilmu sejati, syariatnya terserah mereka ini. Tapi kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta wa ana, inilah Islam yang sebenarnya. Jangan kau mengartikan Islam hanya satu sisi secara fisik. Jangan. Artikan Islam itu juga secara rohani. Ini. Bapak Ibu, golongan yang kedua disebut muhibbin atau arifin. Terserah, bisa jadi unsurnya dari dohiri syariat teko Islam, syariat teko Nasrani, syariat teko Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, atau kepercayaan apapun. Bisa. Cuman pertanyaannya adalah selain agama Islam yang berpedoman lewat Al-Quran ini, apakah imam-imamnya mengajarkan tentang pengesaan pada Tuhan apa enggak? Tinggal pertanyaannya di situ. Ada enggak imam-imam panjenengan sampean itu mengarahkan pengesaan terhadap Tuhan
Aku yakin di dalam kitab-kitab yang sudah kau bawa masing-masing itu ranahnya ada. Cuman entah imamnya mengarahkan atau tidak. Tinggal itu aja. Siapa sih yang disebut Islam itu? Mungkin nanti kita akan membahas tentang ayat Inna dina indallahil Islam. Dan itu mungkin sudah kami jelaskan dulu. Tapi saya dulu sudah lama itu. Ada Islam pandangan manusia, ada Islam pandangan Allah. Di situ kan sudah dikatakan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam dari kata apa? Pasrah. Untuk bisa selamat kau harus pasrah. Pasrah kepada siapa? Ini. Kita ngomong mah gampang. Wis aku menanam padi sudah, saya pasrah pada Allah, pada Tuhanku yang menumbuhkan dan lain sebagainya. Modal lah kita 2 juta. Ketika mau panen menuai, hancurlah. Nah, hati kita gerunjal apa enggak? Kalau gerunjal, pasrahmu itu tadi epok-epok. Tahu epok-epok? Pura-pura. Ya Allah lapo biar nganut awakmu dijodokno iki pungkasane tambah hancur aku. Pasrahmu model apa itu? Wis pasrah kula dateng jenengan jodoh kula piye? Ya umurmu piro 40? Tak kei swidak lah kok gak gelem. Namanya pasrah kan kudu nganut. Yo, sing kufukus. Oh, sing ku. Umurmu pira 40? Berarti njaluke enggak ya 35 ngono. Oh, ngono. Ya. Gemai 30 jebret. Tidak ada 1 tahun kau weger. Ini nganut gusok. Jelomprong nong. Greget nang ati. Dah, iku golongan yang terbanyak, ngoten niku. Nek enak gak ngomong, nek gak enak maido. Makane jomblang, mak jomblang iku nasibe ya ngono kuwi. Sama dengan kita lah. Ketika menghadapi orang kesusahan, mobilnya mogok. Ketika susah didorong, jauh dorong, yo. Bosnya sudah jalan, gak dimot. Sing dorong tinggal dadah. Matur suwun enak pisan. Bapak Ibu, jangan dikira ketika kita sudah bagus la ilaha illallahnya itu sudah bagus. Belum. Jangan dikira kita sudah tekun ibadah jawareh la ilaha illahua kita sudah mengatakan kita bagus. Belum bos. Kita kalau sudah masuk di dalam la ilaha illa anta, mulai membangun ruhaniyah sebenarnya ada di situ. Di mata Allah, syirik-syirik yang sudah bersemayam di dalam hati dengan sendirinya akan logrok. Seiring berjalannya Anda memfungsikan, mengamalkan dengan terus-menerus daripada fungsi sirul asar itu. Mulai guys, di mata Allah sudah bagus. Oleh sebab itu
pada kesempatan malam hari ini, waspadalah dari apa yang menjadi kepentingan nafsu itu. Sesungguhnya nafsu itu tidak hanya bersarang di dalam perilaku jelek secara fisik, tapi juga perilaku bagus secara fisik. Makalah 78 ya. Qala musannifu rahimahullah, qaumun aqamahumul haq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi ila akhirih. Kaum golongan manusia itu ada dua. Ada golongan kaum itu pol iku mentok, dia itu melakukan ibadah secara jawareh jasmania, tidak mengindahkan bagaimana ibadah secara ruhaniah. Kaum yang seperti ini Bapak Ibu secara fisik patuh dengan hukum syariah, meninggalkan larangan apa yang dilarang, menjalankan perintah apa yang diperintah secara fisik. Sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, fisik semuanya dilakukan oleh fisik. Makanya Anda jangan gelo, jangan kecewa jikalau gak bisa budal haji secara fisik. Ojo gelo. Memang aturannya sekarang itu 30 sampai 40 tahun masa menunggu. Urusan alasannya kebanyakan kuota, berita yang kita terima dari pemerintah, yes kita terima. Nah kalau kau ingin cepat, ya dadi Raden Samba, nurus bumi. Jadi teko Indonesia mlebu bumi sret, ngerombol langsung metu nonggone Mekah kon. Iku Raden Samba. Dulu kan ada sandiwara sahur sepuh, nggih. Raden Samba. Atau dadi kaji nunut Jombang biyen ya. Eling wonten kaji eko. Jadi petugas maskapai bandara itu nggak tahu kalau ada orang nyelonong melebu. Lah ngono nggih. Jombang eling tahun berapa itu? Pernah kok iku viral kok. Viral ya. Tahu-tahu sudah ada di King Abdul Aziz kono. Loh, ono kewan ya, ono kewan. Ono menungso ngene. Ngapunten. Ada manusia. Data-data diminta nggak bisa menunjukkan data. Akhirnya ning Jawa Pos disebut kaji nunut. Nggak apa-apa. Yus kita ikuti proses saya enteni 30 tahun ya 30 tahun. Bila mana kedaulan mati disi itu namanya geblage mbing. Nah lho, kula niku pun swidak ngenteni 30 lah nanti apa gak nduyak-nduyuk. Disebut kebijakan pemerintah ya apa. Pun li khidmatihi, dia kaum khidmah kepada Allah secara fisik. Khidmah. Dia dasar hukum, payung hukumnya la ilaha illa anta, la ilaha illallah dan huwa. Udah, ini proses.
Oleh sebab itu, wahai Anda kaum yang ada di situ, naiklah ke selanjutnya. Wa qaumun ikhtasahum bimahabbatihi. Jadilah kaum yang sebagai kekasih Allah. Otomatis dia harus terima zikir tanpa suara, tanpa rupa, tanpa lafat, bila suarin wa kalamin wa lafdhin. Ini yang kukatakan sebagai zikir sirul asrar di dalam Al-Quranul Qadim, tapi di dalam kitab Hikam ini nanti disebut zikir hakiki. Nanti ada penjelasan zikir hakiki, di mana zikir hanya berjalan lewat iman atau rasa, terus sampai terhadap bertemu Allah. Lah, golongan yang kedua ini Bapak Ibu, dia mengutamakan hukum hakikat, hukum yang sudah ditentukan di dalam hakikat atau di dalam hukum ketauhidannya dia tentukan apa utamakan. Jadi sebelum dia melihat menjalankan hukum syariah, dia itu memperhatikan hukum hakikat dulu. Akhlak, etika secara ilahiyah dia utamakan. Kalau sudah menghadap pada Allah, apa mungkin kau akan menyebut namanya? Gak boleh. Etika ya. Sama dengan jenengan kalau sowan menghadap seseorang yang Anda hormati. Siapa mereka? Mungkin orang tua, mungkin iku guru sampean, laksana seperti itu. Anda ketika sudah bertemu, gak mungkin akan menyebut namanya. Bapak jenengan namine Pak Imam. Gak mungkin jenengan iku imame dikatutno. Jenengan nyeluk Pak, mungkin gitu. Gak mungkin Pak Imam. Gak mungkin. Itu etika, gak boleh. Sama terhadap Allah. Anda tidak bisa ngucap. Tidak bisa. Gak boleh memangnya. Hanya diam. Hanya diam. Di dalam kediamanmu ada satu keyakinan iman atau rasa. Meyakini, merasakan apa yang muncul pada dirinya atau di luar dirinya itu dari Yokui. Kawan nyebut Yokui. Ngoten mawon. Jadi gak wani nyeluk Allah, gak wani nyeluk Allah, gak wani. Gak punya etika kalau kita menyebut namanya. Nyun sewu. Ini mereka-mereka yang golongan nomor 2. Lah, disitulah Bapak Ibu, nanti anugerah karomah yang diberikan antara golongan 1 dan yang golongan 2 itu enggak sama. Enggak sama. Golongan yang 1, kaum itu di mukasyafa. Golongan yang nomor 2 itu di musyahadah. Kolama takunul waridatul ilahiyah
illa baghdatan li'alla yadda'iyaha al-ibadu biwujudil isti'dad. Yang namanya waridat jamak dugi warid, Allah ketika menghadirkan terhadap si man orang tersebut, datangnya itu baghdatan. Al-ilahiyah illa baghdatan. Datangnya warid secara ilahiyah dari Allah itu datangnya itu mengagetkan, tiba-tiba alias tidak ada persiapan. Padahal secara teori Allah katakan warid itu akan datang ketika saat kau istiqomah berwirid. Mengapa Allah mengatakan al-ilahiyah illa baghdatan, datangnya itu tiba-tiba, iku supaya Anda tidak mempunyai iman, kata Allah. Datangnya sebab wirid, enggak. Sebab karena aku, kata Allah gitu. Biar jenengan iku tidak ngendel-ngendel nih, iktimat. Ngendel-ngendel nih lakuku, biar nggak ada di situ. Oh, kok gak aku wiritan sirul asor tiap saat dan waktu, gak teko-teko, nggak datang-datang namanya biar tidak seperti itu. Makanya datangnya itu kecuali dengan tiba-tiba. Gak mesti ketika saat posisi kita itu berzikir. Enggak seperti itu. Kadang-kadang juga iya, kadang-kadang juga tidak. Tetapi apa maksudnya makalah ini? Yang 79, karena supaya si salik itu ben gak kecantolan iktimat. Apa iktimat? Ngendel-ngendel no yen iki lakuku sebab iki Gusti Allah nekakno warid. Memang secara sistem ada kaitannya antara warid dengan wirid. Memang secara sistem keilmuan antara ijabah Allah itu ada kaitannya dengan doa. Ngemis sih loh Pak, doa Pak. Tahu ngemis? Meminta. Tetapi dibantah oleh Allah. Aku tidak membuat perbendaraan. Apa yang kuberikan itu tidak ada perbendaraan dengan yang lain. Artinya tidak sebab atas permintaan. Sebab apa? Ya rahmatku. Nah di situ karena aku. Iku semata-mata Anda ketika saat berdoa atau berwirid, iku cek endang lepas sifat keakuane si salik, dan atau supaya si salik biar lekas jadi patung, lekas menjadi patung. La haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun Anda, usaha ikhtiar apapun nggak bisa, nggak ada. Manusia itu bisa usaha, bisa ikhtiar, nggak ada ceritanya, nggak ada. Sudah jelas, illa billah. Datangnya semuanya itu semata-mata datangnya dari Allah. Manusia nggak bisa.
Ya kono doa ditekuni, ikhtiar ya iya. Ngono ta. Iku kaum sing ana nisor wau, Pak. Nisor. Sopo nek kepingin melihat hamparan luas, naik kok ke atas. Tontok nisor jelas. Tapi kuwi ana nisor ndelok ndukur gak jelas. Dulu itu Pak ya, tahun sebelum Indonesia merdeka, telik sandi itu kalau untuk mendeteksi musuh yang jauh, naik ke atas gunung bukit melihat, hati jelas, oh kai musuh sik totok kono, musuh masih ada di sana, kelihatan. Sekarang apa? Pakai drone Pak, gak usah naik-naik, pakai drone. Apakah ada drone lewat nisor Pak? Ndukur, nontok musuh kelihatan semuanya. Ini taktik berperang, Pak. Kau bila mana ingin menang dalam pertempuran, satu, harus menguasai medan. Ini modal pertama. Dan yang nomor dua, kau harus tahu posisi musuhmu di mana. Yang terakhir, senjata. Nah, senjata. Senjatamu dibedilno cuman 100 meter. Ya jangan bedil musuhmu kalau masih 200, percuma buang-buang amunisi. Nah terus bagaimana? Ya pakai senjata yang ini lebih dari 200 meter. Ini kan taktik perang aja. Taktik perang. Bapak Ibu, sekarang kita fokus membahas tentang muhibbin dan atau arifin. Golongan muhibbin ini siapa? Golongan yang hatinya itu cintanya hanya pada Allah. Secara fisik, walaupun dia bercinta, mencintai anak istri, itu tidak bisa mengalahkan cintanya, rohaniahnya pada Allah. Selalu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya pada dia. Apa? Tolaba. Wajib si salik untuk selalu mengarah condongkan, menghadapkan wajahnya, ruhnya terhadap wajah Allah. Ini udah, ini nggak bisa ditawar. Surat apa? Al-An'am kemarin. Ini wajah tuwajia lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Iki orang yang bebas iki ceritane Nabi Ibrahim ketika sebelum dia itu menemukan kebenaran, 3 ayat mengalami dia itu kebingungan. 3 ayat mulai 76 76, 77, 78. Dia bingung mencari Tuhannya. Malam hari ketemu bintang, dikira itu Tuhan. Ketemu lagi bulan, dikira itu Tuhan. Siang hari bertemu matahari, dikira itu Tuhan. Dikira itu Allahnya. Allah lah kok gak ono surup ngene, bengi yang ngono, bintang bulan kok gak ada. Oh berarti bukan Tuhan. Dia kebingungan.
Artinya dia masih dalam keadaan sesembahannya belum benar. Lah, di titik manakah kebenaran itu terjadi? Di titik manakah jenengan iki zikir yang bisa usul pada Allah? Ini jawabannya. Surat apa kemarin? Al-An'am ya? Ayat 79. Sesungguhnya ku arahkan wajahku, roh ini loh Pak, ke wajah Tuhanku. Wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Yang Tuhanku itu zat hidup yang maha hidup, zat yang maha suci, yaitu hidup yang menciptakan dan menguasai samawat wal ard, jagat bumi, jasad ini, jagat langit, rohaniah. Akhirnya sampai sekarang dibuat doa iftitah sebelum membaca Fatihah di dalam waktu nah gitu toh. Iku pendidikan sebetulnya. Jangan atimu ono wedhuse ngono lho karepe, tapi gak dijelasno ngono, gak pleki yon. Jangan hatimu menghadap wajah rohaniahmu menghadap selain Allah karepe ngono. Tapi gak dijelasno ngono. Wis pokok salat. Ganjaramu gede. Surga sing kok trimo. Sing kadang ngoten ya. Padahal Quran niku doa iftitah itu Quran. Al-An'am ayat berapa Mang? 79. Berarti titik kebenaran Nabi Ibrahim tentang masalah mutlakan Tuhan, kebenaran di dalamnya itu terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 79, yaitu ketika saat wajah ruhaniahmu itu bertemu wajah Allah. Mana wajah ruhaniah? Iman, rasa tadi, su'aul basiroh ke ainul basiroh di wajah Allah. Zat hidup itu bos, itu wajah Allah. Sehingga ketika saat hatimu sudah berselimut atau bergolong-golong, bercampur baur wajah rohaniahmu dengan zat hidup, ya udah. Jangan heran kalau kau lupa rokaatmu, lupa rukun sholatmu, syariat, lupa bacaanmu. Karena disitulah rohaniahmu itu, hatimu terbuai dengan nikmat yang tidak pernah kau alami sebelumnya. Gak percaya? Coba buktikan. Terus bagaimana mungkin Anda akan paham tentang Al-An'am 79 manakala tidak dibuka cara Anda untuk menghadap terhadap wajah Allah lewat dzikir sirul asr yang terlahir dari la ilaha illa anta? Gak bisa. Wis dikuno ono kali kangkung, petu ono, golek ono. Ya sampak bolmu metu ya ora bakal temu. Iya, Pak. Tahu bol amet. Dubur iki lho, ambeien iki lho.
Nek wis metu go nang rumah sakit dipotong maes. Umur-umur wis tuwek ngono kakean ngeden. Kebanyakan ngeden. Wis gak kaya waktu cilikane biyen. Akhirnya sering loro geger. Iku mergake bolmu ganjel ngono lho. Lho go gak esok suwe ya wis ngono kuwi. Basir apa? Bawasir. Wasir ngono lho ya. Bahasane wasir ngono. Bapak Ibu, ini memang sudah tatanan sunatul Rasul, sunatullah. Oke. Cuman sadar sedikitlah wahai manusia, Anda itu nanti akan kembali kemana? Sadaro. Kalau kau akan ditagih janjimu. Sadaro. Siapapun diri Anda dan apapun agama Anda, kalau Anda sudah sadar tentang rohaniah, mesti akan lekas. Bibinau belajar memahami tentang ilmu ketuhanan. Itu pasti. Siapapun Anda kalau sudah masuk di wilayah ilmu ketuhanan, mesti tidak seperti karakternya waktu sebelumnya tentang masalah mikir urusan dunia. Iya. Dulu ya. Bingung kapan aku ndang nikah. Mikir ngoten. Jangankan Anda, orang tua Anda aja bingung. Nek punya anak sudah umur 25-30 belum nikah-nikah. Apalagi anaknya perempuan. Kata orang Jawa, punya anak perempuan itu laksana ancik-ancik dukure ri. Apa ancik-ancik itu, Pak? Berdiri di atas duri. Iya, orang Jawa. Padahal kau tidak sadar jodoh itu siapa yang mendatangkan. Iya, kus beban mental, teman-temannya sudah punya anak 2-3. Anakku belum. Beban mental. Kayak gini gak ada beban mental. Bapak Ibu, nyun sewu, kita tidak, mungkin kita hanya melihat satu sisi. Oh, kau wis oleh jodoh dia anak enak. Hehe, cari sopo. Nemen remeki sing yo. Ati gelek kesusahan. Nah, ngoten. Kadang-kadang ada istilah trauma, Bu nggih. Trauma, wis gak ngenal wong lanang, kabeh wong lanang gapleki. Bau cuitok janji-janji nyatane ora. Wis dikenal. Nyun sewu kula pun trauma. Ada orang perempuan seperti itu, ada. Ada Pak Bu. Sampai tua nggak mau nikah. Sebab pernah ngalami nikah yang seperti itu. Ada yang belum nikah-nikah karena memang trauma mendengar temannya ketika nikah seperti itu. Ojo nikah, temen loh. Waktu babaran toh pak toh nyowo. Laworo. Nggih Bu nggih? Bahaya. Kula mboten mentolo nek nguwasi wong wedok babaran niku. Tapi aneh. Napa nek bar ngono kok sik njaluk maneh. Allah memang sengaja melupakan rasa sakit ketika saat jenengan dihubungi kali suami jenengan. Rasa eling sakit itu hilang kan.
Tapi ono arek cilik ngomong ngono. Wes. Bon, balik kembali ke permasalahan kita, materi kita. Al-waridatu al-ilahiyatu illa bagdatan. Mengapa Allah kok mendatangkan warid itu di saat kita itu tidak mempersiapkan? Alasannya tadi supaya kita tidak kemasukan iktimat. Ngendel-ngendel nih wirite dikiri sirul asal. Yang kedua supaya lekas melepaskan keakuan hamba yang bisa berzikir. Biar kembali supaya dia menjadi patung dan menetapkan semua itu Allah. Disitulah warid datang. Masalah fungsi daripada warid sudah saya jelaskan di depan dulu. Pertama adalah mengusir nafsu, penjajah ruhaniyahmu, keakuanmu. Yang kedua adalah menghantarkan kau sampai ke musyahadah. Bertemu pada Allah. Akhirnya disebut al-arifin, al-arifun. Begitu. Jadi sesuai dengan bab 76 yang kemarin itu, jangan kau remehkan kedatangan warid atau warid itu, karena sesungguhnya warid itu datang khususnya mereka yang sudah membawa sirul asrar dikarenakan tekunnya kau itu selalu berzikir yang disebut wirid. Tetapi ingat, untuk bab berikutnya, mengapa di sini Allah katakan illa bagdatan, datangnya itu tanpa ada persiapan, supaya si salik itu tidak muncul iktimat, ngaku-ngaku, ngendel-ngendel dari amaliyahnya. Nah ini supaya enggak itu, akhirnya si salik itu lekas menjadi patung, la haula wala quwata, melepas keakuan hamba untuk bisa illa billah, bertemu Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan khusus untuk malam hari ini, tak dahulukan yang ada di interaktif ya. Assalamualaikum Gus. Maaf sebelumnya, saya mau menanyakan soal mimpi saya yang 3 hari kemarin. Ini soal mimpi Gus, bukan nyata. Begini, dalam mimpi itu saya membongkar sebuah makam dan berniat memindahkan jasad yang ada di situ. Nah, ternyata di dalam makam itu ada jasad seorang laki-laki yang berpakaian seperti ulama. Setelah terbuka, sebelum saya memindahkan, ketahuan sama banyak orang. Nah, di situ saya keluar. Dan setelah saya keluar itu, dari makam itu keluar banyak orang laki-laki pada kesurupan, Gus. Nah, dengan begitu saya merasa bertanggung jawab. Akhirnya saya menangani mereka dengan kalimat syahadat. Alhamdulillah semuanya kembali normal, dan saya masuk lagi ke sebuah makam itu. Di dalamnya banyak sekali orang, terutama wanita. Di situ ada satu wanita Cina, dan saya penasaran dengan dia. Kok tahu itu Cina? Ya, Cina. Langge, kok tahu jenengan Cina itu? Dari sipit. postur tubuh dan wajahnya. Sipit.
Ya. Nah, di situ saya penasaran dengan dia ada maksud apa. Dan setelah dia keluar dari makam itu, saya berminat membuntuti dia, mau kemana dia dan siapa dia. Tapi tidak secara ngintip-ngintip, saya berminat terbang. Baru terbang, pada kaki saya ditarik orang yang saya kenal, dekat bahkan saudara. Nah, dengan begitu tanpa kata saya lari mengejar orang Cina itu sama wanita-wanita yang lari itu, siapa dia. Setelah itu, setelah saya jauh dari orang yang narik saya minat terbang, saya intip dari atas agak tinggi tapi tetap ditarik lagi. Setelah itu saya kehilangan jejak dan terbangun. Mohon penjelasannya, Gus. Gak sampai nututi wanita tadi ya? Dereng. Nguber tapi ora kene. Nggih. Nggih. Sampun, Gus. Matur suwun. Nggih. Terkait masalah mimpi. Mimpi pertama di situ ada pengertian makom, berarti sudah meninggal. Itu pengertiannya mengandung arti bahwasanya satu, setiap diri mesti akan mengalami satu kematian. Tapi menyimpan pitutur sebelum meninggal, kita harus menafikan keakuan kita atau mateni akune kita. Siapapun kalau bermimpi bertemu kematian, itu mengandung pitutur, lekaslah kau mematikan keakuan dirimu. Lah, dilanjutkan di situ ada orang kesurupan. Berarti wong kesurupan itu kan kita kenalkan di dunia nyata ini, wong kesurupan kan bukan dirinya sendiri lagi, gitu. Artinya apa? Gini loh, Pak. Asline kelakuane roh iku hanya menghadap Allah. Tetapi berhubung kita kesurupan oleh nafsu, maka kelakuan kita tidak semestinya. Akhirnya bahas urusan dunia. Oke, ini bagaimana caranya sembuh ruhaniyah ini yang disebut sebagai jiwa atau nafsu? Yaitu harus menerima ajaran dinul haq itu, baru sembuh nanti. Berarti semua manusia iki podo kesurupan, ya kesurupan nafsunya sendiri. Kan sudah jelas dikatakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ruh itu yang gak kesurupan mesti menghadap, memuji hanya pada Allah. Tapi ini kok enggak, berarti roh itu kesurupan. Oke, sembuhlah dia, katakanlah. Lah kok si uber-uber wong wedok? Artinya apa? Nyun sewu. Walaupun kau mengenal sirul asal sudah berjalan, bisa ada kalanya kau itu dimasukkan Allah di dalam makom mukasyafah. Dulu sudah saya terangkan. Di situ disuguhkanlah dunia non materi. Tadi kan sudah saya singgung. Termasuk wong wedok. Cino pisan. Sampeyan kok iso ngaran wong wedok? Apa tengeri? Tengeri yang paling mendasar. Wong wedok iku apa? Ya gepeng, ngono lho. Sampean mengatakan yang tadi adalah orang Cina. Kok tahu? Sipit, ya, iku kan tondoni. Lah ngeten nggih. Wong wedok ya wis tondoni. Berarti kan masih bicara syahwat. Masih bicara makhluk. Berarti kita dikongkon disuruh berhati-hati. Si Salik ketika suluk membawa sirul asrar,
tujuannya pada Allah, disuruh berhati-hati ketika saat dimasukkan di alam mukasyafah. Lah mengapa itu kok ya ditarik terus gak jadi nututi dan bertemu? Iku wis untung, berarti Anda diselamatkan Allah dari opo suguhan di alam mukasyafah, supaya sadar. Artinya sadar adalah bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kepada Allah, bukan bidadari, bukan wanita tersebut. Begitulah ya. Oke, ada lagi. Bahasa fisik, sampean mesti dihadapno seneng wong wedok liya, men. Gak saiki embuh kapan misale, ya dah. Hati-hati, bukan itu tujuanmu. Itu pasti kok di situ Allah memberikan petunjuk nanti. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah ini Gus, masalah Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad menerima sholat 5 waktu kan sudah ada sholat itu mau izin. Terus yang 2 rakaat yang punya Nabi Adam. Terus yang 4 rakaat sholat zuhur Nabi Ibrahim yang punya. Terus 4 rakaat asar yang punya Nabi Yunus. Terus yang maghrib 3 rakaat yang punya Nabi Isa. Terus yang Isya 4 rakaat yang punya Nabi Musa. Itu terus bagaimana penjelasannya mau izin jelaskan. Terus yang kedua, kalau sholat itu masih mengucap itu nggak akan bisa khusyuk. Itu terus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh yang terjadi pada diri para nabi itu hanya sebutan. Sebutan secara syariah. Tetapi beliau-beliau itu tidak hanya secara fisik, tetapi wassolatil wusta. Ruhaniyah pun beliau juga melakukan tindakan sholat. Makanya ada hakikat, ada syariah. Lah, hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah 238 terkait 2 macam sholat, ya. Ada sholat 5 waktu, ada sholat wusta. Yang sholat wusta itu yang dilakukan oleh ruhaniyah. Oleh ruhaniyah. Nah, mestinya kita itu harus ketika saat melakukan wassolawah, yaitu 5 waktu, harus disertai wusta. Sholat secara ruhaniyah. Lah, sholat secara ruhaniyah itu hanya diterangkan di dalam hukum hakikat yang disebut akhlak ilahiyah. Ini. Makanya setelah wassolatil wusta, di situ ada kalimat selanjutnya waqumu lillahi qanitin. Iki enggak pernah diurai di dalam hukum syariah, di mana menjaganya sholat itu dalam posisi wajib khusyuk nggak pernah dibahas di dalam hukum syariah. Pokoknya awakmu ngelakoni hafidu alas sholawah lagi. Tapi yang di belakangnya ada wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin. Ada sholat yang di tengah, artinya itu adalah sholat
secara rohaniyah. Bagaimana sholatnya secara rohaniyah? Tadi dijawab dalam surat Al-An'am ayat 79 tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Udah, biar nggak ada perserikatan penyekutuan terhadap Allah sekalipun itu syirik khafi, maka arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Jadi masalah zuhur, asar, maghrib, isya itu sebutan secara syariah, secara fisik. Hal itu tertuang dalam Al-Baqarah 238. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi, Pak? Oh ya. Kalau sholat masih mengucap, itu tidak akan pernah bisa khusyuk. Jadi diem. Jadi imam ya. Sholat maghrib, Allahu Akbar, mawan. Ini buru khusyuk. Terus di belakang, amin. Ngunai. Kok gak walad dolin ya, langsung aja Kang bareng, amin. Tentang masalah wassolatil wusta lo ya, bisa apabila dengan bacaan itu tidak bisa khusyuk, itu bagi si A, si B belum tentu juga seperti si A. Artinya kadang-kadang orang itu kaya itu atau masih bersinggungan dengan urusan duniawiyah, hatinya terpengaruh. Tapi ada Pak golongan yang dimana dia masih jasad iki bersinggungan dengan duniawiyah, hatinya tetap melihat, atau bahasa umum, hatinya tetap berzikir pada Allah. Ada yang seperti ini. Lah, bagi mereka yang merasa selain Allah itu sebagai penghalang, manakala dia campur, dia tinggalkan, ya gak salah. Akhirnya cara sholat itu gak ada suara. Jadi gak maca Fatihah. Wis meneng tok. Wis gak maca Fatihah. Dan atau hanya duduk. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kau berdiri, jadikan berdirimu untuk berzikir. Kau duduk, jadikan dudukmu untuk berzikir. Kau berbaring, jadikanlah berbaringmu untuk berzikir. Ada memang yang seperti itu. Modelnya seperti itu, silakan. Artinya, kalau toh menurut kau, misalkan duniawiyah ini menjadi penghalang, terus kau tinggalkan, berarti baca itu termasuk syariat loh nggih. Duniawiyah itu juga syariat. Anak istri ya syariat. Terus aku mau bersosialisasi gembul ambek syariat. Oh iya tak? Iya. Mangan iku gak syariat tak? Syariat. Yo jok mangan. Ngombe syariat. Yo jok ngombe. Jadi jasmani harus meneng grek. Memang jadi patung sungguhan. Ya. Diem aja. Udah kerja juga tidak, anak juga enggak, istri juga enggak, makan seharusnya juga enggak, minum juga seharusnya
Enggak, iki kan syariat, ya toh. Semua itu syariat. Perilaku jasmania kabeh syariat. Yo gak ngaji dan sebagainya, udah nemplek nanggone wit. Mbuh wit apa kuno ya? Atau ning watu. Udah diem. Ruhaniyah yang berjalan terus. Monggo. Iki berarti disebut sebagai orang arif. Artinya objektif. Wis moh syariat dohir, yo semuanya tidak bersyariat. Wis mangan yo moh, ngombe yo moh, tuki rokok yo moh, tuki duit yo moh. Seperti ini. Sebabnya semuanya itu penghalang bagi dia si A. Iya, oke. Akhirnya kemana Pak? Ya terserah. Di gua silakan sampai jasadnya itu kelihatan kulit dan belum. Udah diam. Ada yang seperti itu. Nek miturut film pernah terjadi seperti Raden Said gitu. Iku wis menisan wis gak mau syariat. Gak mau dohiriyah sudah. Wis. Ada si B tidak seperti itu. Si B lain lagi, jalannya juga tidak seperti si A. Semua apa segala persoalan syariat ikut dipenuhi, tapi dijadikan sebagai hakikat. Jadi sholat aturane diwoco bersuara ya yo, ada yang tidak ya tidak. Ya sudah. Makan ya ya, ya bebujo, ya anak. Ya kerja. Tapi itu tidak menjadikan beliaunya itu penghalang, justru menjadi tumpaan kendaraan untuk bertemu Allah. Ada yang seperti ini. Berarti objektif. Dia ya bersyariat, ninggalkan larangan, jalankan perintah. Sehingga objektif ada sholat syariat moh. Tapi mangan gelem, tahlilan moh, berkati, iki gak objektif, Wah, engko aku nek tahlilan jadi penghalangku karena gembul wong. Engko nek aku sholat syariat, enak diem lungguh tok. Oke, sing objektif. Ya, makan ya harus tidak didui duit ya gak gelem. Didui apapun yang bersifat dunia, moh wis gak gelem. Iku namanya objektif. Enggak aku milih enak-enak tok. Moh soro, moh sing gak soro. Dengan alasan nek ngeten niku kula enak nyaman nang Gusti Allah. Milih sing gak soro secara fisik. Tapi moh memang nafsu begitu. Nek dijak soro moh. Nek dijak gak soro-soro gelem dengan dalih lebih mudah saya bertemu Allah waktu gak soro. Nyambut gawe ta? Nggih. Lah iku lek soro. Mungkin ya, kok umpama aku dadi presiden, sapa sing gelem salat tak kei montor situk. Salat pindho tak kei loro. Mungkin kau wabeh melok salat. Pun Bapak Ibu, ini macam-macam apa namanya prinsip. Silakan. Yang terpenting jangan ganggu wong liya. Artinya jangan ganggu wong liya. Syariat kita enggak sama. Silakan berbeda. Yang terpenting bagaimana cara ruhaniyahmu tetap bertauhid pada Allah. Sing Islam silakan lewat syariat, ya ta?
Sing Hindu, Nasrani silakan syariate hakikate empak nih pisan. Berarti sing objektif gak objektif ya aja disalahno. Tetep karena semua manusia punya hak masing-masing. Makane kula sanjangi wis ta nek selama masih ono dalan, masih ada di jalan mesti tukaran. Sing lewat timur, wah enak di timur, aspalan, lunyu. Nggih mohon maaf, sing di barat, oh enak kene cor-coran. Gegeran. Sing lewat telur, oh kene akeh rondone. Sing kidul, waduh. Tapi Anda kalau sudah ke Muara, ketujuan Anda sudah nyampe, wis gak geger wis. Gak geger nok ngono. Nek sudah nyampe lho nggih. Wis gak geger mangka oleh karenanya tak elingno bah lewat wetan, bah lewat kulon, lewat lor gitu. Ojo gegeran. Ku nek gegeran kamu gak tutuk. Wis mana imanmu yang untuk bisa sampai ke akad? Ya udah lewat itu. Terus tutukku ya wis. Gue nek wis padha tutu bos, gak tukaran. Endi? Sepedamu mang tak parkir. Oh ya padha tak parkir. Lha wis tutuk nggon. Enak, tapi sudah menjadi kebiasaan kita hukum kalau masih ada di jalan itu masih tukaran. Artinya si fanatik dengan jalannya masing-masing, tapi jangan terlalu. Makanya lewat peringatan ini bisanya kita nggak tukaran, udahlah lewat jalan manapun silakan fafirru ilallah, lewat jalan manapun kau lekas untuk kembali untuk pada Tuhanmu, ya udah, sebab semuanya di jalan yang memperjalankan ya siapa, ya toh? Lewat sholat 5 waktu yo sopo, lewat mangan yo sopo, lewat sing nemplek ning watu yo sopo, wis ngunai, wis tah enak nek wis tutuk kuno wis gak gegeran. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Nggih. Kawah Kumuh atau Kawah Condro di Muko itu sangat luas sekali. Itu Luas sekali. luas sekali. Nggih. Tempatnya ada di bawah tebing-tebing yang tinggi dan curam. Airnya kotor, panas, mendidih, apinya menjilat-jilat ke atas dan berasap. Roh dimasukkan ke dalam kawah tersebut tidak bisa mati. Tubuhnya tenggelam, kepalanya tetap mengapung di atas air. Kulitnya lecet-lecet, mukanya hitam, gosong, kena air kawah tersebut. Mereka menjerit, menangis, merintih-rintih, kesakitan. Lalu tangannya diangkat ke atas dan minta tolong. Tapi nggak ada yang bisa menolongnya. Yang saya tanyakan ialah, siapakah sebenarnya yang bisa menolong roh tersebut? Orang lain tidak mungkin bisa menolong roh tersebut. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambaran syariat di akhirat. Di dunia ada bentuk syariat berlaku. Di akhirat berbentuk syariat berlaku. Neraka, surga itu yo syariat itu makhluk. Ya, kesebut kawah iku identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Tidak menyenangkan. Disebut kawah identik dengan tempat penyiksaan. Disebut kawah, di situ ada seseorang yang disiksa. Kalau ini saya tarik secara hakikat, kawah di dunia itu berbentuk apa? Yo apapun yang menjadikan hatimu panas. Apa? Terserah. Mengapa hatimu panas? Berbagai macam alasan dan sebab musababnya. Panas. Harta yang kau cari hilang diambil pencuri. Sakitkah hatimu? Ya, berarti tanda ruhaniyahmu tenggelam dalam kawah. Macam-macam. Kalau melihat volume berat dan ringannya perkara yang menjadikan panasnya hati, itu Allah sudah berikan beberapa tahap. Pertama, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama, garwamu. Kedua, albanin, anak. Ketiga, konatiril mungkontoroh, dunyo brono. Enak-enak Anda menjadi bupati, ada pihak ketiga yang gak suka, mencari permasalahan, kau dijebak, akhirnya masuk dalam kasus, diperiksalah kau KPK, terbukti Anda melakukan pelanggaran hukum dan Anda tahu si A yang melakukan. Panaskah hatimu? Di dunia ini ada dua golongan, ya, al-ubad dengan al-ma'rifat, al-arifin. Orang yang memandang, orang yang hatinya sudah keahad pada Allah, sekalipun itu diberikan satu hal yang indikasinya kawah, takdir yang menyakitkan. Al-arif la yarawna li anfusihim syai'an. Dia jatuhnya pada Allah. Tinggal pertanyaannya, al-arif ada di posisi mana? Ada di posisi fana, ataukah kamil, ataukah bakok? Posisinya di mana? Kalau posisinya dia itu al-arif, ada di fana, pasti ada yang menolong. Allah akan menarik ruhaniyahmu dari tenggelamnya ruhaniyah dari kawah tersebut. Kawah adalah itu tadi, tempat penyiksaan. Kamil apalagi? Bakok tidak mengenal. Anda diuji atau dihadapkan harta benda Anda, melihat siapanya yang menghilangkan. Dari di situ. Kalau kita sebagai golongan al-ubad ahli hijab, mesti kawah gak mari-mari. Di situ Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsurun. Ahli hijab itu enggak ada datangnya satu penolong, karena adanya penolong situ hanyalah
Allah, nggak akan ditolong. Tetapi golongan ahli syuhud yang di situ apakah al-muhibbin apa al-arif, al-muhibbin iku cara jenengan iku durung toto. Wis kedisian bongko. Hatimu itu sudah bercinta pada Allah, rindu beban terus tapi durung ketemu. Gitu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Karena sudah memegang sirul asrar, muncul rasa rindu ingin bertemu Allah. Tapi ra ketemu kedisian bongkok. Ikilah hamba yang disebut hamba yang merepotkan Gusti Allah. Kak gelem budal dewi, geleme nyauk dijemput. Nah, disitulah Bapak Ibu yang Allah tolong. Lah, summala tunsarun. Tidak ada bagi mereka ahli hijab pertolongan yang datang di situ, yang datang di situ, kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, zong, artinya tidak akan pernah bisa menolongmu dari siksaan tersebut. Sebab di situ wa malahum min nasirin, tidak ada penolong yang datang kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Dan Allah hanya menolong bagi ahli syuhud. Udah. Ahli syuhud. Bapak Ibu, yang ditanyakan tadi adalah siapakah yang menolong? Itulah Allah. Bahasa di dunia tatkala jenengan iki awalnya memang hati sakit melihat volume yang paling besar garwa panjenengan disosor mentok anak dunya brono jabatamu dilindes Allah seret mbok. Ketahuilah bahwasanya bagi ahli syuhud Anda akan ditarik Allah derajatmu lebih tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah begitu. Jangan dianggap orang yang dihanguskan duniawiyahnya itu Allah siksa. Enggak. Itu bentuk sayangi Allah, kau akan diangkat derajatmu di mata Allah dengan catatan kalau ridho ikhlas. Anda ridho ikhlas itu hanya bisa kalau Anda muttaqin, yaitu hati yang bertakwa pada Allah. Hati yang bertakwa adalah hati yang sudah mencapai makrifat pada Allah, walaupun di fana. Sedina suwengi, satu hari satu malam, makrifate mung sak menit maktus bareng gelapake wakeh bareng ngono tangi maneh cus. Itulah golongan-golongan yang Allah selamatkan, yang Allah tolong di situ. Makanya Anda khususnya yang saiki ada di pondok, baik laki maupun perempuan, dan atau Anda yang di penjara, udah manfaatkan, jangan ingin keluar-keluar dari penjara. Kau gunakan dirimu untuk menghajar nafsumu. Makanya kemarin saya diundang LP Probolinggo. Wah, tak kandhane Pak Wista, sampean ojo kepingin mulih temen, manfaatno terus sampean ngono kene kesempatan untuk berkholwat terus. Gak mungkin di luar sana bisa ada kesempatan seperti jenengan. Jenengan wis gak mikir anak, gak mikir bojo, makan teko dhewe lak ngoten nggih. Makano terus ono kuno manfaatno. Dene kok kurang nang bapak KPL Kalapas
Pak tambah saulan kasar. Gak apa-apa. Tapi ya gak mungkin ditambahi sampean. Sebab kalau waktunya sudah cukup ya sudah. Kalau belum ya gak boleh keluar. Kalau sudah sampai ya harus keluar. Makanya manfaat sik. Padahal kau wabah iku pingine njok cepet. Mak tau lho kok dhisik. Nggih. Mungkin itu aja Pak. Cukup ya. Awal sampai akhir apa yang sudah Allah berikan semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita, keluarga ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.